Yuk, kita bongkar salah satu bab paling rahasia dalam dunia spionase, kisah tentang mata-mata ilegal Rusia. Mereka ini adalah agen-agen yang hidup di antara kita, kadang selama puluhan tahun tanpa terdeteksi sama sekali. Kata-kata ini dalam banget ya, dan ini datang dari seorang wanita yang benar-benar menjalani kehidupan ganda yang, wah, mungkin lebih gila dari film manapun yang pernah kita tonton. Coba bayangin deh, gimana rasanya kalau suatu hari Anda sadar bahwa seluruh masa kecil Anda, orang tua, rumah, bahkan nama Anda sendiri, ternyata cuma sebuah kebohongan yang dirancang dengan sangat rapi. Nah, bagi anak-anak Elena Vavilova, ini bukan sekedar cerita, tapi kenyataan pahit yang harus mereka hadapi. Oke, cerita kita mulai dari sebuah pemukiman yang kelihatannya tenang di Amerika. Kenalan sama Anne Foley, seorang ibu rumah tangga biasa dari Kanada. Kelihatannya sih biasa aja, tapi di baliknya, dia adalah Elena Vavilova, seorang perwira KGB yang sangat terlatih. Selama lebih dari 20 tahun loh Elena menjalani kehidupan ganda yang luar biasa ini. Siang hari, dia jadi Anne Foley, seorang ibu yang ngurus anak-anaknya, tapi begitu malam tiba dan semua orang tidur, dia mendekripsi pesan-pesan rahasia dari Moskow. Kehidupan samaran yang nyaris sempurna ini akhirnya hancur lebur di tahun 2010, waktu FBI menangkap dia dan 9 mata-mata lainnya. Ini mengungkap sebuah penipuan yang bahkan anak-anaknya sendiri pun nggak pernah curiga. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya seseorang seperti Elena Vavilova ini bisa diciptakan? Jawabannya ternyata ada di sebuah konsep yang umurnya udah seabad, lahir dari gerakan bawah tanah Bolshevik. Nah, pondasi dari program ini adalah sebuah doktrin yang disebut konspiratsia. Ini bukan cuma soal bohong biasa ya, ini adalah sebuah cara hidup. Semacam kode perilaku super ketat yang menuntut dedikasi total pada penyamaran. Setiap gerakan, setiap kata, semuanya diatur untuk menjaga kerahasiaan. Dari doktrin inilah lahir konsep mata-mata ilegal. Seorang agen rahasia yang hidup dengan identitas yang sepenuhnya palsu. Hantulah bisa dibilang. Oke, biar lebih jelas, kita bedah ya bedanya. Mata-mata legal itu mereka yang punya cover resmi, kayak diplomat di kedutaan. Mereka punya kekebalan diplomatik, tapi ya intelijen negara setempat juga tahu dan ngawasin mereka. Nah, kalau ilegal, mereka nih hantu. Nggak ada hubungan sama sekali sama negara asal mereka, nggak punya kekebalan, dan dirancang supaya sama sekali nggak kelihatan. Proses buat jadi ilegal ini gila, panjang dan rumit banget. Mulanya dari rekrutmen mahasiswa-mahasiswa paling cerdas. Terus, mereka membangun identitas palsu yang sempurna. Seringkali pakai identitas bayi yang sudah meninggal. Habis itu, latihan bertahun-tahun buat nguasain bahasa, budaya, sampai keahlian mata-mata, kayak dead drop. Baru deh, setelah semua itu, mereka siap menyusup ke negara target. Nah, begitu mereka berhasil masuk, kehidupan seorang ilegal ini ibarat pertunjukan akting tanpa henti. Dan mungkin contoh terbaik dari aktor ulung ini adalah salah satu bintang terbesar program ini. Namanya Dmitry Bistrolyotov. Dia ini bisa dibilang bunglon sejati, seorang pria yang bisa berubah jadi siapa saja yang dia mau. Gila kan? Coba lihat aja daftar samarannya ini. Dari aristokrat sampai pekerja kasar, Bistrolyotov ganti identitas semudah ganti baju. Sebagai bangsawan Hungaria, dia bisa masuk ke pesta-pesta diplomatik. Sebagai mahasiswa kutu buku, dia bisa deketin target di lingkungan akademis. Setiap wajah punya tujuan. Dan misinya ini nunjukin betapa efektifnya dia. Dia berhasil mengendalikan sumber penting di dalam pemerintahan Inggris selama bertahun-tahun. Dan bagian terbaiknya, waktu semuanya akhirnya berantakan dan targetnya tewas, nggak ada yang pernah tahu kalau dalang sebenarnya adalah Moskow. Tapi, hidup dalam kebohongan total kayak gini pasti ada harganya. Tekanan psikologisnya luar biasa besar, dan bahkan mata-mata ilegal yang paling hebat sekalipun punya titik lemah. Contohnya, kasus Rudolf Abel. Selama 9 tahun dia hidup di New York sebagai seniman bernama Emil Goldfuss. Dia ini master spionase, pakai koin berlubang dan microdots buat komunikasi. Tapi akhirnya, dia dikhianati sama asistennya sendiri. Hebatnya, bahkan waktu diadili, dia tetap diam 1000 bahasa, nggak membocorkan satu rahasia pun. Kasus inilah yang pertama kali bikin publik Amerika sadar akan adanya illegal Soviet di antara mereka. Program ini bahkan gilanya lagi nyoba bikin mata-mata generasi kedua. Caranya dengan merekrut anak-anak dari para ilegal itu sendiri. Salah satu contohnya adalah Peter Hermann. Jadi bayangin, Peter yang waktu itu masih remaja, dikasih pilihan yang mustahil oleh seorang pengendali KGB. Kalau ikut jejak orang tuamu jadi mata-mata, atau kamu ditinggal di sini, di Moskow, dan nggak akan pernah lihat mereka lagi.
tekanan yang luar biasa. Nah, tekanan psikologis yang berat dan resiko ketahuan yang tinggi ini mungkin jadi salah satu alasan kenapa dunia spionase Rusia mulai berevolusi. Mereka beralih dari hantu di dunia nyata menjadi hantu di dunia maya. Mungkin kita mikir, ya, di zaman canggih kayak sekarang, dengan satelit dan pengawasan siber di mana-mana, mata-mata model lama kayak gini udah nggak relevan lagi. Tapi ternyata, program ini nggak mati. Dia cuma berevolusi. Nah, inilah dia jawabannya, ilegal virtual. Ini adalah persona atau akun palsu di dunia maya yang dibuat dan dioperasikan oleh badan intelijen. Mereka pura-pura jadi warga negara target, tujuannya buat nyebarin disinformasi dan mempengaruhi opini publik. Mereka anonim, mudah disangkal, dan yang paling penting bisa dibuat dalam jumlah yang sangat banyak. Bedanya jauh banget. Kalau dulu butuh latihan bertahun-tahun buat nyiapin satu agen, sekarang satu orang operator bisa bikin dan ngelola ribuan identitas palsu di internet. Misinya juga berubah, bukan lagi ngumpulin intelligence jangka panjang, tapi lebih ke bikin gangguan dan nyebarin disinformasi jangka pendek. Yang bikin program ini luar biasa tuh ketahanannya. Meskipun sering gagal, banyak yang ketangkap, bahkan Uni Soviet sendiri udah runtuh, tapi program ilegal ini nggak pernah benar-benar mati. Coba kita lihat polanya di sini. Program ini pernah hancur lebur karena pembersihan internal oleh Stalin, tapi dihidupkan lagi untuk Perang Dingin. Terus berantakan lagi waktu Uni Soviet bubar, dimodernisasi lagi di bawah Putin. Setiap kali dunia berubah, program ini selalu menemukan cara untuk beradaptasi dan bangkit kembali. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang cukup bikin merinding. Kalau kesuksesan terbesar seorang ilegal adalah ketika dia sama sekali tidak pernah diketahui, lalu berapa banyak lagi hantu seperti ini yang sekarang sedang hidup di antara kita?